Halo Hai Smart Smart Viewers, Viewers. welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright, masih bersama gue Nathan dan Fancy. tentunya masih bersama dengan Gilang dari Opa Halo. Kondok. Yes, oke. Halo, teman-teman Nice. Opa. Mantap ya. Jadi tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol guys. Jadi sekarang di sini kita akan langsung nyicip-nyicipin ya dari tadi beberapa menu yang sudah sempat dijelaskan juga mungkin gitu ya. Oke. Nah, dari gua ini semua yang serba manis-manis. Nah, Betul. kalau fancy yang serba asin-asin tuh. Jadi tapi ada Benar. tambahan juga kalau gua ada minumannya dari fancy ada topokinya. Kita ada tteokbokki. Yes. Gitu dia. Nah, kalau dari gua pribadi ya, gua itu jujur memang udah nyobain seperti yang tadi gua ceritakan, udah lama Opa Kondok gitu. Oh, Kondok pertama yang gue kenal itu adalah Opa, jujur aja ya. Wow. Gitu ya. Memang kalau di dekat rumah gue kayaknya di Kalimalang kayaknya emang paling deket itu ya. Jadi makanya paling kenal gue itu. Kayaknya udah menjamur di mana-mana gitu ya. Tapi sebenarnya udah banyak loh. cabangnya udah banyak kan, itu dia makanya. Nah, Binus juga ada tuh Nathan. Di juga ada sebelah ya? Binus TV banget. Di sebelah Binus sana. ya. Oh iya ya, Oh, iya Kondok ya. Iya. Makanya tuh di mana-mana tuh kayaknya gampang gitu untuk nemu kondok, Benar Opa banget. Kondok gitu ya. Opa Kondok betul. Itu dia. Oke. Oke. Dari Fancy dulu deh. Lo mau coba salah satu yang mana, Fan? Nah, ini aku lagi pegang yang combo 2. Benar ya, Kak? Itu combo, Benar ya? betul. Oke. Combo. Combo 2, isinya ini yang asin-asin. Kalau di Korea ini namanya gamjahadag. Ini sadis. Ngerti banget nih, Bos. Oh iyalah. Senior nih. Yang ini ada yang kentang, yang ini ramen. Yang dua ini bisa jelasin Gilang? Sama yang ini mozzarella ya? Jadi di combo 2 itu kan varian asin. Jadi itu ada kentang, ada mie, dan juga ada sosis. Jadi kan di bawahnya itu ada tandanya itu, ya, ada mozzarella sosis. Dan yang di pinggir itu double mozza. Jadi di atas itu dikasih balotan mozza dan di toast ya. Jadi kenikmatannya lebih enak Itu dia. banget. Nah, Ya. makanya. Udah kecium sih bau kenikmatannya. Iya. Mantap. Mantap. Gue tuh maksudnya karena gue kan anak, maksudnya gue sebelum nyoba Opa Kondok itu kan gue belum pernah nyoba kondok gitu ya. Atau mungkin gue pernah nyoba, cuman udah jauh banget. Tapi sejauh yang gue ingat memang kondok pertama kali yang gue coba tuh Opa. Nah, gue kira, kan gue anaknya rada udik ya. Mainnya di situ-situ doang ya, nyobain makan itu doang. Nah, gue waktu itu pernah, kalau nyobain yang asin, ini first impression gue ya, gue ceritain dulu. Impression, oke. Gue nyoba kalau yang asin itu, gue kira ya pasti kayak gitu kan bentuknya, ada yang polos, terus isinya pasti mozza gitu kan. Nah, gue ngira kalau yang asin, ya udah asin, di dalamnya nggak ada isi, ternyata di dalamnya masih ada mozza guys. Itu yang bikin saya rada kaget itu. Pasti melted. Iya, Dimakan ya. Nggak sabar. Pas gigit kan gue kira, wih manis-manis nih. Di dalamnya masih ada mozzanya. Wow, udah kayak double aja gitu kesenangannya, asik. Asik. Tapi dari Fancy deh, coba lo mau nyobain mana nih? Gue sekalian cobain lagi nih. Ini salah satu favorit gue itu yang ini. Itu Choco Maltin ya. Choco Maltin sama Choco Maltin. ini tiramisu. Itu ada tiramisu, betul. Iya, gue itu selalu pesen tiramisu sama Choco Maltin gitu ya. Entah kenapa gue demen banget guys, kenapa ya? Gue demen tiramisu sih memang. Gue kalau misalnya beli donat atau apa juga tiramisu. Nah ini nyobain Opa Kondok, toppingnya tiramisu. Wah ini bukan kaleng-kaleng nih, ini beneran rasanya tuh kental banget, enaknya di situ. Gitu. Gue senengnya tuh kalau Opa Kondok tuh nggak nanggung-nanggung, maksudnya rasanya tuh nggak dibikin nggak terlalu cair, tapi kentalnya tuh pas. Gitu. Ini gue dari tadi kayaknya peres banget nih sama Opa Kondok. Kayak minta dia tolong dikirimin lagi nih. Enggak ya? Boleh. Nah. Kan gitu. Beda berapa rumah? Gitu bayar sekali lagi ya. Oke, jadi aku jelasin dulu kalau yang di combo 2 kalian tuh dapat saus banyak banget. Smart Ada Viewers. toppingnya. Ada toppingnya banyak banget. Mayo, terus ada sambelnya, terus yang ini aku tebak barbecue sama keju bukan? Iya, betul. Nah, Jadi kenapa kita masukin ke combo 2 itu kan jadi yang penikmatnya bisa kreasi sendiri ya. Benar. Ya, aku mau berkreasi. Kalau dari Gilang biasanya makan yang mana? Aku coba yang Gilang. Kalau gue sih biasanya yang kentang ya. Kentang dan mie. Dan mie. Karena memang best seller yang varian asin itu kentang dan mie.
Nah, buat kalian smart viewers yang biasanya kan kalau mukbang Korea makannya corn dog sama tteokbokki tuh. Betul. Kalian tinggal bisa gojek terus kalian cobain sendiri. Asik sih, kalian bisa berkreasi kayak kalian tumpahin sendiri mau sebanyak apa gitu. Ya, jadi combo 2 ini kita ciptain jadi biar customer itu bisa mengkreasikan sausnya seperti apa dia makannya, kenikmatannya kayak gimana, nah mereka sendiri. Oh, oke, jadi bisa disesuaikan. Ini Bisa dia disesuaikan. guys. Nah itu yang kentang. Yang kentang. Lagi Coba. pengen nyoba. Ini bisa Gua- ASMR nggak sih? Nggak bisa ya. Crowd Kayaknya kedengeran. gitu. Kedengeran dikit sih, gue aja kedengeran di kuping gue. Nah itu kedengeran. Tapi ini pengen gue mention lain ya, adalah, sumpah, aduh gue susah sih kalau corn dog nih, aduh. Nih, gue pengen bilang yang lain, ini gue jujur ya, nggak pers ya, bukan karena narasumbernya Opa Kondok ya. Siap. Mau lagi nggak narsum pun gue akan ngomong kayak gini. Opa Kondok itu gue senengnya adalah karena memang dia cabangnya banyak, kan memang best serve-nya itu memang pasti pada saat masih baru kan. Jadi better memang untuk teman-teman yang memang di daerah-daerah terpencil gitu. Gue aja di Kalimalang guys ada gitu kan. Gue kalau makanan-makanan lain kan nggak semuanya masuk Kalimalang juga gitu loh. Di Kalimalang juga ada. Nah itu terus makanya gue pesannya pun dekat. Jadi pas nyampe ke rumah gue tuh masih banyak yang masih hangat juga pastinya, dan mozanya tuh juga masih lumer dan lain-lain. Nah gue mengingat kembali udah 2 minggu ini gue cerewet banget sumpah episode kali ini. Udah 2 minggu gue nggak nyoba Opa Kondok. Jadinya nih gue tuh tadi gigit ya, ini gue nggak bener, sekali lagi gue nggak peres. Gue gigit itu yang cuman masih nempel di sini itu kan sebenarnya kalau kalian lihat sebenarnya udah cukup banyak gitu kan. Pas gue gigit itu tiramisunya kental banget, maksudnya masih nendang banget rasanya. Terlebih lagi kalau misalnya kalian mau tebelin lagi rasa tiramisunya, bentar, gue numpang kesini dulu yang ini. Nih. Dan itu luber masih ada banget sisa ya. banyak. Itu dia bos. Ya, itu masih luber. ada lagi di dalamnya. Makanya itu yang gue mau bilang, mau gue kasih tahu. Kalau udah kita coba udah nendang banget rasanya. Pas kita lihat di sini masih ada lagi kalau misalnya lo mau tambahin lagi. Gitu Tumpah-tumpah gitu ya. Iya, apalagi kalau misalkan dia kan masih ada sisa di bawah gini nih. Nah, kalau misalnya lo mau campurin sama yang lain, dicomot-comot ke saling coba dicampur rasanya, Chocomaltin campur tiramisu bisa juga. Tapi, gitu. Tapi Nathan, biasanya kita disclaimer smart viewers dulu, aku sempat study abroad di Korea. Kita kalau di Korea tuh punya budaya kalau makan corn dog itu dicelup di saus tteokbokki by the way. Betul. By the way, baswe dicelup gini. Dan corn dognya tadi aku udah nyoba, enak, kejunya banyak banget guys, dan apalagi ada kentang-kentang di ujungnya tuh kayak nambahin crunchy gitu. Enak, tapi aku mau coba yang aku biasa makan dicampur di tteokbokki. Nah betul tuh tadi Fancy Kenapa? bilang beberapa customer kita juga biasanya kalau pesen tteokbokki dan kondok biasanya dia dicelupin kondok. Iya, dicelupin, Gitu. itu khas Betul. banget. Nah kalau kalian bisa lihat nih tteokbokki ada kejunya guys, dikasih Nah, keju itu lagi omo. Ada mozzarellanya. Ada mozzarellanya. Ini lengkap banget, dia ada omuk, ada fish cake namanya. Iya. Sama ada tteokbokkinya. Dan tteokbokki sendiri kita di beberapa cabang tuh sudah ngeluarin kayak rapoki dan roast creamy juga ada, yang original pun udah ada. Jadi varian untuk series tteokbokkinya itu memang benar-benar kita melengkapi lah untuk pilihan customer bisa pilih. Roast enak banget sih, seperti ini dia tteokbokkinya segede ini. Coba ya. Nah, selagi fancy nyoba, ini gue pengen nanya dulu dong. Untuk yang si Opa Milk ini nih, apa nih ceritanya dari Opa Milk ini? Karena maksudnya kalau Opa Kondok gitu kan, mungkin udah kayak memang mirip-mirip saya. Tapi Opa Milk ini kenapa ditemenin minuman gitu? Oke. Jadi gini, kan kita berpikir kalau kita jualan makanan tuh orang pasti butuh minum dong. Oke. Ya nggak? Nah, jadi kita ngeluarin varian untuk minuman ini, cita rasanya yang benar-benar dari lain daripada yang lain lah. Kita keluarin Opa Milk. Jadi varian Opa Milk itu memang kita ciri khasin ada banana, ada coklat, ada taro. Nah, ada beberapa varian lagi. Jadi disitulah kita terciptanya Opa Milk untuk menemani makanan tteokbokki dan Opa Kondok sendiri. Opa Kondok. Oke, berarti kalau yang ini banana berarti ya? Itu banana, best seller ya. Oke, by the way ini muka siapa sih? Ini muka siapa? Oh, itu
Itu faktornya founder Opa. Ya kan lucu kan. Iya. Jadi itu ilustrasinya seperti itu. Jadi ya agak kita bikin kartun-kartun ya. Oh, doi. Iya. Ya, oke. Gue sekalian coba deh. Gimana, Fen? Enak guys, asli tteokbokkinya tuh biasanya kalian tuh pasti nemuin kan tteokbokki. Kalau nggak seberapa matang, dia tuh masih keras, susah dikunyah. Ya. Walaupun udah dimasak dengan bumbu pun tuh tetap bisa kayak ada putih-putih tepungnya. Kalau yang ini tuh lembut banget beneran. Jadi memang di Korea sendiri kan dia kenyal ya. Dan dia tuh lembut banget dan rasanya tuh mirip banget sama kalau aku makan. Cuma bedanya karena taste Indonesia juga ya. Kalau di Korea kan bener-bener cabai gochujangnya kayak yang ini tuh tetap ada tapi mild dan nggak sepedes di Korea. Mirip guys, asli. I can say ini mirip. Dan tapi sebelumnya, Fancy udah pernah nyobain belum? Yang tteokbokkinya Opa Kondok sebelumnya? Belum. Aku jarang makan tteokbokki waktu pulang ke Indo. Siap. Ini baru pertama kali aku nyentuh tteokbokki lagi guys. Dan mirip. Nih lihat. Enak banget lagi. Menurut gue penuh lagi. Ini ya, gue pengen ngomong dikit soal minumannya. Aduh, tapi ada mulut, masih ada makanan di mulut. Ini sopan banget gue. Habisin dulu. Fancy dulu gimana, Fen? Oke, jadi ini se-fruit info buat kalian. Kalau tteokbokki, bedanya tteokbokki sama yang roast tuh pakai susu, bener nggak Gilang? Betul. Dia lebih melt lagi rasanya. Lebih melt lagi rasanya, betul. Tapi kalau misalnya dari Gilang lebih suka yang tteokbokki biasa apa yang roast? Lebih ke creamy sih. Lebih yang roast ya? Roast. Iya, enak banget sih. Iya. Oke, untuk yang Opa Milk guys. Gue dulu udah sempat nyobain Opa Milk memang. Plus yang Banado juga sama. Jadinya karena udah lama gue nggak, karena gue lebih sering memang jujur aja lebih mesen yang kondoknya aja, nggak bareng Opa Milknya. Tapi setelah gue minum lagi, setelah sekian lama gitu ya, gue mengingat kembali rasanya. Oh iya, gue ingat nih, wah ini enak nih gitu kan. Nah, yang menjadi poin penting menurut gue di sini adalah Opa Milknya itu untuk bisa dibilang apa ya, bukan gurihnya, tapi tingkat kekentalannya ya, maksudnya cairnya itu pas. Karena kalau misalnya lebih kental lagi, rasanya lebih strong lagi, itu akan menurut gue makan udah sama yang manis-manis banget kayak gini, nanti akan nabrak banget. Ditambah manis lagi, nanti akan cepat kenyang, cepat mungkin kasarnya cepat enak gitu ya. Iya. Jadi untuk tingkat yang rasanya Opa Milk ini, yang ada rasa pisangnya juga lumayan, menurut gue udah cukup nendang gitu ya. Karena kalau terlalu nendang malah jadi kalau untuk selera gue ya, ini kan maksudnya masing-masing lidah masing-masing lagi ya. Untuk selera gue itu akan nggak pas kalau misalnya lebih strong lagi. Untuk gue ini udah pas banget sih. Ini ringan gitu, jadi memang untuk dibilang buat nemenin pas banget gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk lebih Opa Milk ini kan dia kan lebih ke orang-orang makan, misalkan habis makan tteokbokki, habis makan yang gurih-gurih. Nah itu ditibannya biasanya sama Opa Milk. Iya, ringan. Penyeimbang sih, penyeimbang. Habis pedes-pedes terus minum Opa Milk susu gitu kan enak gitu kan, nggak sepedes itu. Iya. Nah, iya kalau gue gitu. Berhubung di depanku ada banyak banget varian tteokbokki, boleh jelasin nggak sih Gilang best seller di Opa Kondok tuh apa aja? Nah, untuk best seller kita kan sebenarnya ada beberapa produk nih yang sudah rilis nih, ya dari Opa Kondok sendiri, terus dari tteokbokki juga, ada tteokbokki series yang saya bilang tadi, ada original, ada creamy roast, ada rapoki, ya kan? Terus juga dari untuk bulgogi juga kita ngeluarin, itu di cabang Bekasi, Bogor juga kita ngeluarin juga untuk, namanya hiung bulgogi. Hyung. Untuk bulgoginya. Nah, terus sudah terus satu lagi itu sama Opa Milk. Opa Milk. Nah, kalau dari Kondok yang asin, versi asinnya yang paling best seller, yang kayak wajib dicoba banget sama Smart Viewers, Gilang rekomen yang mana aja? Kalau untuk best seller nih, teman-teman Opa harus wajib cobain untuk varian asinnya itu ada kentang, mie, dan double moza. Itu dia. Itu. Nah kalau yang di Fancy itu ada yang double moza ya kalau nggak salah, yang dibungkus itu kan? Ada. Yang dibungkus itu kan? Nah, itu udah ditors lagi kan tadi.
Iya, udah di torch. Terus bayangin guys, kalian ada topping moza, dalamnya makan moza, kayak kepuasan duniawi macam apa ya. Aduh. Mantap. Tambah topping keju lagi. Kenikmatan yang hakiki lah ya. Iya, kenikmatan. Terus guys, di Korea sendiri kita namanya bunshik. Biasanya makan makanan kayak gini namanya tempatnya bunshik. Itu bunshik tuh kayak nama apa ya, kayak warmindo lah, tapi di Korea kita ngomongnya yuk ke bunshik makan tteokbokki kayak gitu. Iya. Nah, itu food street ya di sana ya Nancy ya? Iya, itu food street. Dan biasanya kok selain tteokbokki, pada juga makan raboki. Tadi di Opa Korduk juga ada kan raboki? Ada, betul. Nah, itu udah kenikmatan hakiki. Kalian bisa dapetin dengan di Gojek. Ya nggak? Gojek, di mana aja ya? Ada di GoFood, ada di GrabFood, dan di Shopee Food. Oke. Dan apalagi Opa Korduk banyak cabangnya ya, di mana bisa didapetin di mana-mana. Cabang itu kita di Jabodetabek, di Surabaya, Bandung, Serang, dan Bali. Oke, itu benar-benar banyak itu. Banyak Pantesan kayak tadi gue kaget kok sampai di Kalimalang juga ada kan, jarang-jarang tuh masuk Kalimalang, makanya gue juga heran. Kalimalang ada, makanya kan semua kita DKI tuh udah keisi semua ya, jadi orang tuh gampang ya dok. Iya, makanya itu dia makanya. Kita tinggal jalan ke depan Nathan. Iya, nyebrang doang bos. Buat beli nyampe ya, gue juga bener. Mungkin kalau seandainya nanti kampus sudah masuk, Binus sudah mungkin udah normal lagi ya, mungkin pasti bakalan rame itu. Iya pastinya. Ya, sekarang kan orang juga pasti rame online order kan. Online, iya. Pesan online semuanya. Pastinya. Nah, oke, Smart Viewers, ini kita tahan dulu sebentar ya untuk ngobrol-ngobrol dengan Gilang karena ada yang mau lewat dulu. Masih banyak juga, ada beberapa pertanyaan tentunya yang akan kita kulik-kulik lagi ya dengan Opa Kondok. Buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.